さあ、グモン、暗黒進化だ。 Halo guys, selamat datang di channel Tokunime. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Digimon Adventure Zero 2 yang merupakan sequel cerita lanjutan dari series Digimon Adventure pertama. Nah, dalam cerita kali ini menceritakan munculnya anak-anak terpilih baru dan partner Digimon baru dalam upaya menghadapi Kaisar Digimon. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime di channel ini. Dan berikut alur cerita dari Digimon Adventure Zero 2 versi Tokunime. Nah, cerita dimulai setelah 3 tahun berlalu sejak anak-anak terpilih menyelamatkan dunia digital, di mana Taichi, Yamato, Sora, Koshiro, Mimi, dan Jo telah beranjak remaja. Sedangkan Takeru dan Hikari sudah kelas 5 SD. Akan tetapi, kekacauan kembali terjadi di dunia digital karena ulah seorang anak manusia yang menyebut dirinya sebagai Kaisar Digimon, yang menganggap dunia digital hanyalah permainan dalam sebuah program komputer. Maka dari itu, generasi kelompok anak-anak terpilih yang baru dibentuk, terdiri dari 3 anak terpilih yang baru, yaitu Motomiya Daisuke yang berpartner dengan Pimon, Inoue Miyako yang berpartner dengan Hawkmon, dan Hida Iori yang berpartner dengan Armadimon, beserta Takeru dan Hikari yang berpartner dengan Patamon dan Tailmon dari generasi sebelumnya. Tujuan dari Kaisar Digimon adalah menyebarkan Dark Ring untuk memaksa para Digimon menjadi pengikutnya. Ia juga mendirikan Dark Tower di dunia digital sehingga para Digimon tidak mampu berevolusi. Maka dari itu, anak-anak terpilih akhirnya menggunakan evolusi alternatif yang disebut dengan Armor Evolusi. Nah, evolusi ini memanfaatkan Digipass baru yang disebut dengan D3 dengan kekuatan dari Digimental yang memiliki kekuatan lambang anak-anak terpilih generasi sebelumnya. Dengan memanfaatkan Digimental dan Digipass, Daisuke berhasil mengevolusikan Pimon menjadi Flame Dramon dan Light Dramon. Miyako berhasil mengevolusikan Hawkmon menjadi Housemon dan Surimon. Iori berhasil mengevolusikan Armadimon menjadi Digmon dan Subarimon. Takeru berhasil mengevolusikan Patamon menjadi Pegasmon, dan Hikari berhasil mengevolusikan Tailmon menjadi Nefertimon. Nah, selain itu juga, Digipass dari anak-anak terpilih baru ini berbeda dengan Digipass sebelumnya karena memiliki kemampuan untuk membuka portal antara dua dunia, yaitu dunia digital dan dunia manusia sesuka hati mereka dari komputer manapun. Pada pertempuran pertama menghadapi Daisuke dan kawan-kawan, ternyata Kaisar Digimon telah mempersiapkan Digimon kuatnya, yaitu Agumon, yang merupakan partner dari Taichi, berhasil dikendalikan oleh Kaisar Digimon menggunakan Dark Ring. Dengan menggunakan kekuatan Digipass kegelapan dan Dark Ring, Kaisar Digimon berhasil mengevolusikan Agumon secara paksa dan menjadi Skullgreymon. Akan tetapi, Skullgreymon adalah evolusi yang gagal sehingga sulit dikendalikan. Akhirnya, Kaisar Digimon berhasil menyempurnakan Dark Ring menjadi Dark Spiral sehingga bisa membuat Agumon berevolusi menjadi Metal Greymon. Nah, Metal Greymon pun menjadi musuh kuat yang harus dihadapi oleh Daisuke dan kawan-kawan. Hingga akhirnya Daisuke berhasil mendapatkan Digimetal keduanya dengan lambang persahabatan milik Yamato, dan ia pun berhasil mengevolusikan Pimon menjadi Light Dramon dan akhirnya mampu menghancurkan Dark Spiral dan berhasil menyadarkan kembali Agumon. Setelah pertarungan pertama dengan Kaisar Digimon, terungkaplah bahwa identitas asli dari Kaisar Digimon ternyata bernama Ichijoji Ken, yang juga memiliki Digipass dan Digimon partner, yaitu Wormmon. Tapi ia tidak mau menganggap Wormmon sebagai partnernya karena dianggap lemah. Sehingga ia mencari Digimon kuat yang pas menjadi partnernya dalam menguasai dunia digital. Hingga akhirnya ia menciptakan Digimon partnernya sendiri, yaitu Chimeramon, yang ia ciptakan dari gabungan beberapa data dari Digimon kuat serta data dari salah satu Digimon kegelapan yang pernah dikalahkan oleh Angemon, yaitu Depimon. Namun, ia tidak mampu mengendalikan Chimeramon, dan akhirnya Chimeramon hanya menjadi Digimon buas yang menghancurkan dunia digital.
Dan tibalah pertarungan kedua antara anak-anak terpilih untuk melawan Kaisar Digimon dan mengalahkan Cimeramon. Dan akhirnya Daisuke kemudian menemukan sebuah Digimental yang merupakan miliknya sendiri, yaitu Digimental keajaiban yang berada di dalam markas Kaisar Digimon. Dan ia pun menggunakan Digimental tersebut untuk mengevolusikan Pimon menjadi Magnamon untuk mengalahkan Cimeramon. Nah, terjadilah pertarungan antara Magnamon melawan Cimeramon. Akan tetapi Cimeramon berhasil membuat Magnamon kesulitan melawannya. Dan secara tidak terduga, Cimeramon hendak menyerang Ken dan akhirnya Wormmon mengorbankan dirinya untuk melindungi Ken dari Cimeramon serta memberikan energi kehidupannya kepada Magnamon. Dan akhirnya Magnamon pun berhasil mengalahkan Cimeramon berkat pengorbanan dari Wormmon. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya Ken menyadari bahwa perbuatannya selama ini telah salah terhadap dunia digital dan kepada partner Digimonnya, yaitu Wormmon. Akhirnya, Wormmon terlahir kembali sebagai Digitama hingga akhirnya menetas dan Wormmon pun akhirnya hidup kembali dan hubungannya dengan Ken mulai membaik. Ken dan Wormmon bergabung dengan Daisuke dan kawan-kawan. Dan muncullah musuh baru yaitu Archinemon dan Mamimon. Kemudian mereka mengaku bahwa mereka berada di balik kejahatan untuk memanfaatkan Ken sebagai Kaisar Digimon. Nah, Archinemon ini mampu menciptakan Digimon-Digimon buatan dari Dark Tower untuk melawan anak-anak terpilih. Kini, Digimon dari anak-anak terpilih sudah bisa berevolusi secara normal. Pimon menjadi X-Pimon, Hawkmon menjadi Aquilamon, Armadimon menjadi Ankylamon, Patamon menjadi Angemon dan Holy Angemon, Tairmon menjadi Angewomon, dan Wormmon menjadi Stingmon. Nah, Daisuke bersama Ken juga berhasil membuat X-Pimon dan Stingmon Jogreshinka menjadi Paildramon. Nah, keseimbangan dari dunia digital ditopang oleh batu-batu suci. Selain itu, Archinemon dan Mamimon bertujuan untuk menghancurkan keseimbangan dunia digital. Maka dari itu, Archinemon akhirnya membuat 100 menara kegelapan yang berubah menjadi Black Wargreymon untuk memusnahkan batu suci tersebut. Ternyata, Black Wargreymon membangkang dari Archinemon dan Mamimon dan ia pun memilih untuk menghancurkan batu suci tersebut sendirian. Di saat ia ingin menghancurkan batu suci terakhir, ia pun dihentikan oleh King Lomon yang merupakan salah satu Digimon legendaris yang melindungi dunia digital. Archinemon dan Mamimon kemudian mendirikan Dark Tower di dunia manusia. Selain itu juga, portal dunia digital terbuka di dunia manusia sehingga banyak Digimon lain memasuki dunia manusia. Nah, sementara itu, Jogreshinka lainnya terjadi antara Digimon Hikari dan Miyako menjadi Sleepmon dan Digimon dari Takeru serta Iori menjadi Shakomon. Selain itu juga, Paildramon mampu berevolusi ke tahap level meganya menjadi Imperial Dramon. Nah, anak-anak terpilih dari generasi pertama dan kedua kemudian keliling dunia pada malam Natal dan bekerja sama dengan anak-anak terpilih di seluruh dunia untuk mengembalikan Digimon-Digimon yang berkeliaran di dunia manusia dan menghancurkan juga Dark Tower. Nah, saat anak-anak terpilih pergi, muncullah seorang pria bernama Yukio Oikawa yang selama ini adalah bos dari Archinemon dan Mamimon. Ia berencana ingin masuk ke dunia digital dengan bantuan dari bibit kegelapan yang akan ditanamkan kepada anak-anak yang diculiknya. Nah, bibit kegelapan saat itu berada di tubuh Ken. Akan tetapi, Ken tidak menyadarinya. Bibit inilah yang menimbulkan kekuatan jahat dalam diri Ken dan menjadikannya Kaisar Digimon. Oikawa beserta Archinemon dan Mamimon selama ini memanfaatkan tubuh Ken sebagai ladang tumbuhnya dari bibit kegelapan. Oikawa akhirnya menculik Ken setelah anak-anak terpilih kembali ke Jepang untuk mengambil bibit kegelapan dari dalam dirinya dan menanamkannya kembali kepada anak-anak yang diculiknya. Demon dan anak buahnya datang dari dunia digital untuk merebut bibit kegelapan dari Oikawa. Terjadilah pertarungan antara anak-anak terpilih melawan Demon. Akan tetapi, Demon yang terlalu kuat bagi anak-anak terpilih akhirnya disegel oleh Ken ke dalam dunia kegelapan semacam dunia lain di dunia digital. Setelah itu, Black Wargreymon datang dari dunia digital karena hanyalah Digimon buatan yang diciptakan dari Dark Tower. Black Wargreymon berkelana untuk mencari jati dirinya dan menemukan hakikat kehidupannya setelah ia bertarung dengan Wargreymon yang asli. Nah, ia pun akhirnya berada di pihak anak-anak terpilih dan mengorbankan dirinya untuk menutup portal dunia digital sehingga tidak ada lagi Digimon yang berkeliaran di dunia manusia. Nah, setelah itu, Oikawa menggunakan kekuatan dari bibit kegelapan yang ditanamkan
ditanamkan kepada anak-anak yang diculiknya untuk membuka portal ke dunia digital. Dikarenakan Black War Greymon telah menutup portal menuju dunia digital, Oikawa malah masuk ke dunia lain bersama Archinemon dan Mamimon dan diikuti pula oleh anak-anak terpilih. Nah, musuh sesungguhnya kemudian muncul yang ternyata adalah Pamdemon yang pernah dikalahkan oleh anak-anak terpilih generasi pertama. Ternyata ia masih hidup dan berevolusi menjadi Belial Pamdemon. Selama ini ia hidup di dalam tubuh Oikawa yang saat itu sedang bersedih karena kematian sahabatnya. Ia dan sahabatnya percaya akan adanya dunia digital dan bermimpi untuk bisa pergi ke sana. Belial Pamdemon memanfaatkan Oikawa untuk mengumpulkan energi dari bibit kegelapan untuk memperkuat dirinya. Hingga akhirnya tibalah pertempuran antara Daisuke dan kawan-kawan melawan Belial Pamdemon. Di saat anak-anak terpilih lain frustasi tidak bisa mengalahkan Belial Pamdemon, akhirnya disadarkan oleh tekad pantang menyerah dari Daisuke, hingga akhirnya mereka bersatu untuk melawan Belial Pamdemon. Dan akhirnya Imperial Dramon pun berhasil mengalahkan Belial Pamdemon setelah menerima kekuatan dari seluruh Digipass anak-anak terpilih di seluruh dunia. Oikawa akhirnya mengorbankan nyawanya dengan memberikan seluruh tenaga yang ia miliki untuk memperbaiki kerusakan di dunia digital. Nah, setelah itu dunia digital dan dunia manusia menjadi terbuka sehingga Digimon dan manusia bisa hidup bersama. Cerita pun ditutup setelah 20 tahun kemudian tiba para anak-anak terpilih utama yang terdiri dari Taichi, Yamato, Sora, Koshiro, Mimi, Jo, Takeru, Hikari, Daisuke, Ken, Miyako, dan Iori telah beranjak dewasa. Digimon partner mereka hidup bersama. Mereka dan semua orang di seluruh dunia kini memiliki Digimon partnernya masing-masing. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.